Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Arya STP. Sudah masuk kerjaan baru nih, ada satu unit receiver Mola Next Parabola ya. Nih rusaknya bisa kita lihat sama-sama. Nah, hanya lampu indikator saja yang berkedip ya. Berkedip terus. Dan untuk kemungkinan ini rusaknya ada di kapasitor di bagian supply 5 volt ya, biasanya kebanyakan ya, tapi nggak tahu karena belum kita buka, belum saya buka, jadi saya buka saja. Mungkin saja kemungkinan benar ya, kapasitornya yang kembung. Saya buka dulu. Dan nanti kita perhatikan kondisi fisik dari mesinnya ya, maupun power supply-nya. Dan sebelumnya saya akan colokkan dulu solder. Ini lupa saya, belum sempat dipanasin solder. Baru ngambil ini bekas keliling-keliling biasa. Oke, bautnya sudah terlepas, kita buka saja penutupnya. Nah, ini dia tampilan di dalamnya, kita perhatikan. Nah, di sini saya perhatikan di bagian IC memori ya, ada bekas solderan ya, mungkin ini pernah di flash. Dan untuk regulator aman, tidak ada yang kembung ternyata. Dugaannya salah, saya kira kapasitornya yang kembung ya. Nah, untuk menentukan bagian mana yang short, saya akan, atau bukan short ya, yang rusak, saya akan mencoba langsung mengganti power supply atau regulatornya keseluruhan ya, sebelum memperbaikinya. Nah, itu untuk membuktikan bagian mana yang bermasalah. Nah, ini saya punya yang universal. Ini universal, saya akan gantikan untuk menentukan bagian mana yang bermasalah. Kita lepas saja soket-soketnya. Ini menggunakan 12 pin ya. 6 kok 12 ya. 6 kabel untuk outputnya. Ya, sudah terpasang. Mari kita lihat sama-sama apakah masih sama ataupun langsung bagus. Saya nyalakan kembali, dan alhasil lampu indikator tidak berkedip dan langsung ada tampilan on ya. Itu berarti power supply atau regulatornya yang bermasalah ya. Kita tunggu dulu, barangkali saja tidak mau start, hanya on saja mungkin. Oh ya, bagus, dan ternyata ada nomor channelnya ya, dan berfungsi. Kita pindah. Nah, sekarang kita perbaiki bagian regulatornya atau power supply-nya. Sebenarnya ini kalaupun diganti harganya tak seberapa ya, untuk menghemat dompet, isi isi saku. Kita coba saja perbaiki. Kalau memang tidak bisa ya terpaksa harus diganti. Mencoba dulu, kalau tidak bisa diganti, karena harganya pun mungkin sekarang hanya sekitar 40-an ya. Dan kalau diperhatikan ini juga bekas ada servisan ya, bisa kita lihat sama-sama.
dan kapasitornya ini pun sudah besar ya, untuk suplai 5 voltnya. Oke, kita lakukan pengecekan tegangan. Mencoba saja dulu untuk mengirit bahan, mengirit isi dompet. Oke, kita tes tegangan dulu. Nah, tampilan masih sama seperti yang tadi ya, berkedip terus indikatornya. Kita tes tegangan di area primernya dulu ya, untuk terutama untuk tegangan di elko besarnya yang 400 volt 450 ya. Nah, ini tes tegangan, pastikan di sini ada sekitar 300 ya. Ada 319 aman, normal, dan kemudian di bagian B plus 5 volt. Nah, di sini ternyata tegangannya berdenyut terus ya. Nah, tegangannya berdenyut, area primer oke. Nah, biasanya kapasitornya yang kembung kalau seperti ini, tetapi kalau kita lihat bagus ya. Maka saya akan terfokus di bagian kita tes dulu tegangan untuk yang 15 volt dan juga untuk yang 20 nya, dan tentu saja ini ikut berdenyut ya, semuanya berdenyut ya, karena kapasitor yang suplai 5 voltnya bagus, tidak ada mencurigakannya di bagian fisiknya. Maka saya akan terfokus di bagian PC dan juga IC TL431 ya. Ini tidak ada yang kembung, tidak kembung ya, dan sepertinya ini sudah pernah diganti. Gede ini 25 volt penggantinya. Nah, saya akan fokus di bagian protokopler dulu ya. Nah, ini kalau nanti misalkan setelah diganti masih sama, maka saya akan mencoba mengganti IC TL431 yang SMD ya, kecil nih. Nah, ini IC SMD nya yang 431 sangat kecil. Saya akan coba dulu yang besarnya dulu. Ini protokopler 817 ya, PC. Saya carikan stoknya dulu. Stoknya tinggal sedikit. Saya akan coba diganti sama yang pinnya panjang ini, yang biasa dipakai di sebelah atas. Namun nggak apa-apa, sama juga, sama saja. Cuman untuk ini posisinya mungkin nanti kalau memang ini yang rusak, mungkin dipotong saja ya, karena ini ketinggian. Ini hanya mencoba saja dulu. Kalaupun nanti berhasil, bisa kita rapikan. Ya, sudah selesai, saatnya kita nyalakan. Pastikan ini terpasang dengan bagus ya, jangan sampai tidak ada yang merekat ya. Dan ternyata
alhasil langsung tampil on ya, itu berarti PC-nya memang rusak. Tuh, langsung on. Kita tunggu sampai tampilan di nomor channelnya. Nah, ini yang tadi 817 ya. Ya, sudah tampil nomor 15. Tinggal saya rapikan saja untuk PC-nya. Nah, ini. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.